Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Utami Putri, NPM 21030500097. Saya dibersamai oleh rekan saya, Arum Setiawati, NPM 2103050077. dan Halo, saya Sania Sami Aprilia, NPM 2103050102. kami mahasiswa PGSD semester 2 kelas 2C Universitas Muhammadiyah Magelang. Hadirnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami sekaligus memenuhi asesmen akhir semester pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hari Abdul Hakim SH LLM mengenai topik oligarki menjadi bukti pengkhianatan Pancasila sebagai sistem etika. Adanya video ini, kami ingin mengajak pemirsa semua untuk membuka mata mengenai tindakan oligarki yang menjadi bukti pengkhianatan oknum petinggi negara terhadap Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Saat ini, oligarki menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Hampir semua kekuasaan terbesar dipegang oleh kaum elit untuk keuntungan pribadi dan kelompok mereka. Kita harus ingat bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, bukan yang lainnya. Di negara demokrasi, kita sama-sama berdaulat, kita semua sama-sama punya kuasa. Namun, pada kenyataannya, sistem demokrasi di Indonesia masih dikuasai oleh kaum oligarki yang tentunya bertentangan dengan nilai Pancasila, sehingga semakin menjauhkan kita pada cita-cita bersama untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi alasan topik oligarki menjadi bukti pengkhianatan Pancasila sebagai sistem etika diangkat, sekaligus sebagai bentuk protes dan aspirasi untuk mewakili pihak masyarakat yang dirugikan. Tujuan menyatakan gagasan terkait adanya oligarki yang menjadi bukti pengkhianatan oknum petinggi negara terhadap Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Oligarki di sini mampu mengalahkan prinsip demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila itu sendiri memiliki sebuah tujuan dan keinginan untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial dalam setiap elemen masyarakat maupun pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru menyusul dicanangkannya pemilu secara langsung, diharapkan akan mengikis keberadaan oligarki yang sudah mengakar saat Presiden Soeharto berkuasa. Namun ternyata konsolidasi demokrasi yang diharapkan bakal terjadi di saat pemerintahan reformasi berkuasa telah gagal mencapai tujuannya. Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di Indonesia. Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi yang membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orba tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki. Pada saat ini, jika kita amati kebanyakan penguasa yang kini menempati posisi strategis di berbagai instansi publik hingga partai politik, rata-rata adalah petarung lama, para pemimpin partai, penguasa media mainstream, para pejabat pemerintahan yang berada di jajaran kabinet Jokowi, sampai pada seluruh jabatan strategis lainnya di dalam birokrasi pemerintahan. Saat ini hanyalah sirkulasi elit-elit lama. Sebagai buntut dari berkuasanya kekuatan oligarki, banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia disebabkan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya, pengesahan berbagai undang-undang kontroversial lainnya seperti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan yang lainnya. Proses pengesahan undang-undang tersebut dinilai cacat prosedural dan cacat substansial sehingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berikut bukti bahwa oligarki memang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Poin yang pertama,
Oligarki bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, karena seharusnya tidak ada satupun entitas di dunia ini yang layak untuk dipertuhankan kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak yang mempertuhankan nafsunya, hartanya, manusia atas manusia, mempertuhankan jabatan dan kekayaan, bahkan ada pula yang mempertuhankan pemimpinnya. Poin yang kedua, oligarki bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kemanusiaan hanya mungkin tegak berdiri jika ada keadilan dan keberadaban. Namun pada faktanya, kemanusiaan yang adil beradab itu baru sebatas wacana. Sudah tentu, praktik-praktik oligarki yang menyalahi aspek kemanusiaan dan keadilan ini tidak akan pernah sesuai dengan nilai kedua Pancasila, seperti kurangnya penghayatan akan keadilan keadaban, membuat sekelompok orang ini menjadi anti kritik, melakukan korupsi, melakukan perampasan hak atas orang lain, dan tak sungkan mempertontonkan kekerasan kepada yang lain. Poin yang ketiga, oligarki juga bertentangan dengan sila persatuan Indonesia, karena perilaku kaum oligarki ini mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Mereka bersatu bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, namun untuk kepentingan kaumnya. Ironisnya, sekarang rakyat makin terpecah belah atas dasar pandangan politik yang berbeda, sementara oligarki justru tengah bersatu melanggengkan korupsi, menegakkan hukum yang tebang pilih, dan mereproduksi kejahatan yang berpotensi menggerogoti prinsip dasar dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yang mengancam persatuan dan kesatuan. Poin yang keempat, oligarki bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena telah terbukti, mereka para pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih untuk mewakili aspirasi politik rakyat, justru banyak yang meninggalkan rakyatnya. Banyak pula dari mereka yang membiarkan KPK dilucuti dan mengabaikan pelanggaran HAM. Bahkan mereka itu ada loh yang bermusyawarah di gedung wakil rakyat, namun tidak semuanya sedang mewakili rakyatnya, namun mewakili kepentingan para pemodal dan petualang politik yang menjadi bandanya. Padahal semestinya kebijaksanaan yang mereka ambil harusnya mampu membimbing semua percakapan politik dan ekonomi untuk semata-mata demi rakyat pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Poin yang kelima, oligarki bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemerintah yang oligarki sedang berkuasa, terbukti belum mampu mengatasi ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di mana-mana. Mereka menguasai modal, sumber daya alam, dan mengatur jalannya kebijakan negara yang merugikan rakyat serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Mereka memonopoli penegakan hukum sehingga penegakan hukum hanya menyasar pihak-pihak tertentu saja yang bukan kelompoknya. Nah, meskipun faktanya oligarki telah menjadi penguasa pemerintahan di Indonesia, namun keberadaannya seperti dianggap biasa-biasa saja. Padahal ia telah merusak demokrasi dan membuat hambatannya tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945. Saat ini begitu terasa beroperasinya oligarki politik yang telah memikirkan kepentingan bisnis semata demi melindungi pemilik modal serta kepentingan keluarga, alih-alih menegakkan jiwa nasionalisme. Bahkan jika ada kesempatan kedaulatan negara pun akan dijualnya. Kasus tersebut menyebabkan eksistensi oligarki menjadi salah satu relevan dan menemukan habitatnya. Oleh karena itu, perbaikan institusi politik dan dalam sistem pemilu menjadi salah satu alternatif untuk mengikis oligarki supaya tidak semakin merajalela. Situasi ini sangat mengkhawatirkan dan harus ada upaya untuk mencegahnya. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berkomitmen
untuk melawan karena oligarki akan menyebabkan nilai-nilai seperti persamaan, partisipasi politik, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan terutama kedaulatan rakyat yang akan semakin sirna gitu. Situasi ini biasanya akan berlanjut pada upaya menafsirkan civil society dan terbelinya institusi-institusi demokrasi yang ada. Mengingat bahayanya, maka keberadaan oligarki seyoganya tidak boleh dibiarkan terus merajalela. Karena kalau dibiarkan akan berpotensi semakin besar dan masyarakat akan larut dalam kekuasaan oligarki hingga akhirnya benar-benar sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mencegahnya dengan sekuat tenaga, di antaranya dengan membentuk kelas menengah yang kuat dan terdidik. Sebagai kaum terdidik, mereka merupakan bibit-bibit kemunculan demokrasi yang sesungguhnya. Cara lain melawan oligarki adalah dengan perbaikan kehidupan ekonomi bangsa. Selain itu, upaya melawan oligarki bisa juga dilakukan melalui pembenahan institusi-institusi politik dan sistem pemilu. Saat ini, sudah diakui banyak kalangan terjadi politik biaya tinggi yang disebabkan pelaksanaan pemilu yang mahal harganya, dan tidak kalah pentingnya dalam memerangi oligarki ini adalah dengan penguatan budaya berdemokrasi di lingkungan masyarakat kita. Tantangan yang dihadapi, yang pertama penegakan hukum yang lemah. Hal ini membuat demokrasi yang dijalankan menjadi oligarki yang ada semakin merajalela. Namun, bukan karena sistem demokrasi yang salah, melainkan penegakan hukum yang lemah. Yang kedua, politik oligarki telah memainkan peran bagaikan lingkaran benang khusus yang tersistematis atau tangan-tangan yang tak terlihat. Yang ketiga, penguatan pola permainan oligarki yang kuat untuk menopang kepentingan segelintir elit politik borjuis serta kapital dalam ruang-ruang parlemen, eksekutif, serta yudikatif atau trias politika. Kesimpulannya, oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, militer, ataupun keluarga. Oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkannya. Praktik-praktik oligarki politik yang terjadi saat ini sudah tentu bertentangan dengan Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara. Karena praktik oligarki berpotensi menggerogoti nilai Pancasila yang berkedudukan sebagai kaidah pelaksanaan kehidupan di negara Indonesia seakan-akan dipantingkan dan dijatuhkan oleh kaum oligarki yang berkhianat terhadap jati diri dan cita-cita bangsa yang ada. Mereka seharusnya mampu melanggengkan dan menegakkan esensi etika dengan bersumber Pancasila, namun sebaliknya dengan rasa tak bersalah mereka menjatuhkan sumber falsafah kehidupan negara yang mulia ini. Sungguh sangat disayangkan. Pesan kepada generasi masa depan untuk inteks melakukan kajian-kajian kritis untuk memberikan gagasan konstruktif untuk masa depan daerah sekaligus kritis otoritis sebagai wahana peran kontrol sosial terhadap ketimbangan sosial daerah. Dengan begitu, pembangunan daerah yang sungguh-sungguh serta harapan masyarakat yang mandiri, adil, makmur, serta sejahtera yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa akan tercapai secara komprehensif. Kata terakhir yang dapat saya sampaikan, janganlah menjadi budak di tanah sendiri. Rebutlah kemerdekaan itu dengan keberanian serta keteguhan jiwa yang kuat untuk melawan para oligarki atau kapital politik, sebab masa depan demokrasi negara dan daerah berada pada tangan generasi muda seperti kita. Semangat! Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam pemaparan materi maupun penyampaiannya masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang telah kami paparkan menjadi wawasan yang bermanfaat dan membuka pikiran kita bahwa oligarki benar-benar harus disikapi dengan tegas. Kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.